Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya Pendeta Betaria Christine boleh menyapa Bapak Ibu Saudara dalam Sapaan Gembala GKI. Bapak Ibu, untuk itu mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami, untuk kesegaran jasmani yang boleh kami rasakan. Dan kami ingin Bapa mengawali hari ini dengan mendengar sabda-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menyapa kami semua, sehingga kami boleh melewati, melalui hari ini, menjalani hari ini dengan syukur dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita mendengar sabda Tuhan. Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya bercerita tentang seorang ibu dan anaknya. Seorang ibu dan anaknya karena keterbatasan ekonomi yang mereka punya, terpaksa harus hidup di tengah kompleks pemakaman. Si ibu yang harus berjuang seorang diri, mengasuh anaknya, memperhatikan bagaimana anak ini beradaptasi dan bertumbuh kembang di sana. Si ibu kemudian memperhatikan bahwa anak ini semakin lama semakin nyaman bermain, dan rupa-rupanya mulai menirukan bagaimana cara-cara orang ketika melakukan ritual seputar pemakaman. Nah, bahkan lebih dari itu, anak ini pun bermain dengan cara membuat tiruan-tiruan gundukan yang menyerupai makam-makam yang ada di sana. Dan apa yang dilakukan oleh anak ini membuat ibu ini gusar, ia gelisah, dan kemudian mengambil keputusan pada saat itu untuk melakukan pindah tempat. Maka berpindahlah ia ke tempat yang kedua. Dengan keterbatasan yang ia punya, kembali ibu ini kemudian mencari sebuah rumah kecil, dan ia mendapati sebuah tempat yang sangat dekat dengan pasar. Nah, dengan demikian anak ini pun beradaptasi dan bermain di dekat pasar tersebut. Ibu ini kembali memperhatikan bagaimana anaknya menyesuaikan diri, dan mendapati bahwa lama-kelamaan anak ini menirukan bagaimana para pedagang itu berkomunikasi, bercakap-cakap, bertingkah, dan berperilaku. Kemudian ibu ini pun mengambil keputusan bahwa ini pun bukan tempat yang tepat bagi anakku untuk bertumbuh dan berkembang. Pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, profesi pedagang bukanlah profesi yang dianggap baik. Nah, si ibu dan anak ini pun berpindah ke tempat yang ketiga. Ia berpindah ke sebuah rumah kecil yang sangat dekat dengan sekolah. Kembali si ibu ini memperhatikan bagaimana anaknya bertumbuh. Anak ini kemudian menunjukkan bahwa ia menirukan bagaimana murid-murid membungkuk, menunduk ketika menyapa gurunya. Ia pun melihat bagaimana anak ini mulai bertutur kata yang baik, yang sopan, dan penuh dengan hormat. Dan saat itu si ibu menyadari bahwa inilah tempat yang tepat baginya untuk mengasuh anaknya. Bapak Ibu Saudara, kisah sederhana tadi adalah kisah yang dialami oleh seorang pemikir Konfusianisme yang bernama Mencius. Tercatat di buku-buku klasik Cina. Mencius diintervensi oleh ibunya. Langkah-langkah hidup Mencius di awal-awal kehidupannya menentukan bagaimana akhir kehidupannya. Karena intervensi ibunya, maka kemudian Mencius bisa menjadi seorang pemikir Konfusianisme. Jika tidak, tentu akhir ceritanya akan berbeda. Dan inilah yang ingin disampaikan dalam firman ini. Bahwa terkadang intervensi tidak harus selalu salah. Intervensi tidak harus selalu buruk. Memang ketika kita mendengar kata intervensi, rasa-rasanya bukanlah kata yang nyaman untuk kita dengar. Intervensi bernada pemaksaan, di mana ada satu pihak yang harus melakukan sesuatu di bawah kendali orang lain. Dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara, intervensi perlu dilakukan ketika kita ingin adanya sebuah pembaharuan, menginginkan perubahan yang baik, bukan untuk orang lain, bukan untuk pihak lain. Sebab tentu saja kita tidak bisa memaksa hidup orang lain, tetapi kita bisa mengatur bagaimana cara kita hidup.
Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kita tidak boleh sama, serupa dengan dunia ini. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memaksa diri untuk melakukan perubahan yang berarti demi pembaharuan yang baik. Dan itu bukanlah suatu pembaharuan yang asal, yang hanya mengikuti tren saja, tetapi pembaharuan karena adanya kesadaran akan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna karena itu adalah kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, selagi masih ada waktu, selagi kita masih hidup, masih ada banyak kesempatan bagi kita untuk terus mengintervensi diri kita sendiri, sehingga hidup kita menjadi hidup yang semakin berkenan kepada Allah. Maukah kita melakukannya? Biarlah kita bersama-sama mengerjakannya dengan penuh syukur dan sukacita, sebab Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kita untuk mengubah, membaharui, dan melakukannya pada diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur sebab Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan akal budi untuk mengintervensi bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Biarlah kami, Bapak, mau memahami, mengerti bahwa sesungguhnya hidup ini adalah anugerah Tuhan. Bahwa sesungguhnya kami diperkenan oleh Engkau untuk boleh mengalami pembaharuan budi, sebab itulah yang dirindukan oleh Engkau ya Bapa. Kami boleh menjadi sama seperti-Mu, kami boleh menjadi semakin sempurna di dalam kasih karunia Allah. Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami, sebab kami memiliki banyak keterbatasan. Namun di dalam Engkau kami memperoleh kekuatan. Dalam syukur kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.